Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Masih semangat ya untuk belajar di rumah? Oke, minggu yang sebelumnya kita sudah memberikan materi layanan tentang pemahaman otak kiri dan otak kanan. Nah, hari ini ibu akan memberikan layan materi yang baru, yaitu tentang say no to nyontek. Oke, mungkin istilah kata menyontek anak-anak ibu semua sudah paham kan? Atau mungkin bisa saja sering melakukan hal tersebut. Apakah betul? Nah, untuk memahami apa itu menyontek, bagaimana dampaknya untuk kita, dan kira-kira ada hal yang positif nggak dari perilaku menyontek itu? Nah, mari kita saksikan materi berikut ini. Ya, materi mengenai tentang mencontek. Mencontek merupakan kebiasaan buruk penyebab kebodohan. Oke, tujuan dari materi ini adalah yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami dampak negatif dari mencontek. Yang kedua, peserta didik dapat menghindari perilaku mencontek. Yang ketiga, peserta didik mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan agar tidak berperilaku mencontek. Apa itu tentang perilaku menyontek? Mencontek adalah suatu perilaku meniru ya, atau mengambil hasil karya orang lain secara tidak sah dan sengaja dengan maksud agar dirinya mendapatkan keuntungan. Jadi mungkin istilah bahasa anak gaul sekarang yaitu mungkin bisa jadi seperti copy paste ya, meniru dan mengambil. Oke. Nah, kita lihat ini. Ya. Siapa ini? Kenal? Yaitu Mr. Bean. Ya, dia melakukan perilaku menyontek. Atau kita lihat atau kita saksikan video berikut ini.
Iya, setelah kita saksikan video tadi, apa yang anak-anak ibu bisa ambil kesimpulan? Ternyata banyak menjadi penyebab peserta didik atau para pelajar itu melakukan perilaku mencontek ya. Ada yang tahu? Oke, yang pertama tujuannya ini mungkin tuntutan dari orang tua, yaitu dengan harapan si anak memperoleh hasil yang terbaik di kelasnya. Jadi karena ada harapan seperti itu ya, seorang anak bagaimana caranya ingin menjadi yang terbaik ya, sebagai seorang siswa yang terbaik di kelasnya. Jadi yang pertama bisa saja keinginan penyebabnya itu memuaskan harapan orang tua. Kemudian yang kedua, nah ini perilaku yang sangat dominan yang terjadi di kalangan peserta didik, yaitu memiliki sikap malas belajar. Betul tidak? Ya, kalau sudah judulnya malas belajar, ya bagaimanapun caranya, ya secanggih apapun teknologi atau sepintar sekeren apapun gaya belajar gurunya, itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena kuncinya itu adalah keinginan belajar dari peserta didik. Jadi kalau udah muncul penyebabnya adalah sikap malas belajar, ya sulit untuk diatasi. Oke, yang ketiga, tidak mengerti terhadap mata pelajaran. Nah, mulai dari sekarang, apapun keadaannya, ya setelah guru menjelaskan materi, nah, pada saat itu kamu tidak mengerti, ayo segera bertanya. Ingat materi ibu yang sebelumnya, keterampilan bertanya. Ya, jadi diharapkan ini berkelanjutan. Jadi ketika siswa memiliki tips untuk keterampilan bertanya, nah diharapkan tidak ada lagi yang siswa untuk berperilaku mencontek. Ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Kenapa? Karena kuncinya ini untuk mengerti suatu mata pelajaran. Oke, lanjut nomor 4. Nilai yang tinggi membuat populer. Nah, ini harapan yang pertama tadi. Ya. Jadi banyak tujuan para peserta didik hanya mencapai nilai. Jadi tidak belajar atau tidak memaknai, menikmati proses belajar itu sendiri. Jadi hanya mengharapkan proses akhirnya, yaitu nilai yang tinggi. Oke, yang kelima, kecemasan yang berlebihan ya. Bisa saja dari rumah dia sudah belajar ya, sudah mempersiapkan dengan maksimal. Nah, ketika ujian atau ketika ulangan muncul rasa cemas. Bisa tidak ya aku mengerjakan? Benar tidak ya jawaban aku, dan sebagainya. Sehingga memunculkan rasa cemas yang berlebihan. Pada akhirnya tidak percaya diri terhadap jawaban yang ada dari diri kita sendiri, sehingga dia lebih percaya dengan jawaban kawannya. Oke, yang keenam, motivasi belajar dan berprestasi sangat rendah. Nah ini, jadi ketika kita ingin belajar ya, ingin meraih cita-cita, tingkatkan, munculkan motivasi belajar itu. Ya, jadi mulai dari sekarang tanamkan motivasi kamu dalam belajar. Saya ingin jadi apa? Saya harus bagaimana? Belajar saya harus bagaimana? Nah ini, sehingga ada langkah-langkah yang bisa kamu lalui untuk mencapai prestasi dalam belajar. Oke, yang ketujuh, ingin nilai tinggi. Nah, ingin nilai tinggi tapi dengan cara yang instan. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya, ini pemaknaan yang salah. Belajar itu bukan meraih nilai yang tinggi, tapi belajar itu bagaimana ya menjalankan proses satu persatu bertahap ya, sehingga kita memperoleh pemahaman yang berarti dalam suatu materi. Nah, mengenai nilai tinggi atau rendah dia akan mengikuti. Kalau belajar kamu bagus, kamu belajar dengan baik, ya ikuti langkah-langkah
mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, mengerjakan soal-soal yang diberikan, tidak tahu bertanya, ya, dan rajin mengulang, nah otomatis nilai tinggi akan mengikuti. Oke, kemudian ke-8, mencari perhatian atau sensasi. Nah, ini ya, ingin populer, ingin terkenal, nah, dengan gaya seperti ini, cari yang jalan pintas, ya. Terkenal, kenapa? Karena dia mencontek. Terkenal bukan karena dia pintar hasil usahanya sendiri. Kemudian, harga diri terlalu rendah atau tak tahu malu, ya, bahasa lainnya ya. Jadi dia berperilaku, yang penting aku mencapai tujuanku. Tidak tahu dia ini benar salahnya, tepat tidak tepatnya, boleh tidak bolehnya. Nah, ini yang tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Atau takut dianggap bodoh. Nah, sebenarnya tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada adalah manusia yang malas atau tidak mau belajar. Ya, jadi Allah menciptakan kita itu dengan sempurna, ya, dibekali dengan suatu potensi-potensi yang dibawa sejak lahir. Jadi tidak ada, Allah itu menciptakan manusia itu sia-sia, tidak ada. Jadi hilangkan persepsi kamu yang dianggap, oh saya tidak punya bu kemampuan, oh saya bodoh bu di bidang ini, tidak. Jadi hilangkan persepsi itu. Ya, jadi kamu harus yakin dengan kemampuan potensi yang kamu miliki. Dengan cara apa? Belajar, menggali, ya, latih terus-menerus. Kalau kamu tidak mau belajar, ya tentu kamu tidak tahu sebatas mana potensi yang telah Allah berikan kepada kamu. Oke, jadi hilangkan ini, takut dianggap bodoh.